Pemirsa, Ketua Umum Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah Haidar Nasir mengumumkan Idul Fitri 1445 Hijriah jatuh pada 10 April 2024. Haidar Nasir meyakini Idul Fitri akan dilaksanakan di hari yang sama dengan pemerintah. Hal itu Haidar katakan saat ditemui di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Sabtu 6 April 2024. Jika nantinya ada perbedaan, ia yakin masyarakat Indonesia sudah memasuki fase memahami toleransi. Ia berharap agar masyarakat tak perlu bingung dengan perbedaan itu. Saat ini disebutnya Muhammadiyah sedang mengkampanyekan kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT. Tujuannya untuk menyatukan dan menyelesaikan masalah perbedaan penetapan hingga Idul Fitri. Kalender Hijriah Global Tunggal diharapkan tidak hanya berlaku untuk Indonesia saja, melainkan juga untuk umat Islam di seluruh dunia. Sementara pemerintah belum mengumumkan Idul Fitri jatuh di tanggal berapa. Nantinya, Kementerian Agama atau Kemenak akan menggelar sidang isbat penetapan 1 Syawal 1445 Hijriah pada Selasa 9 April 2024. Adapun sidang isbat tersebut akan digelar di Auditorium HM Rasjidi Kantor Kemenak Republik Indonesia Jakarta. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kamarudin Amin mengatakan sidang isbat dilaksanakan secara tertutup. Pemirsa, tim anti bandit Polsek Tandes Polrestabes Surabaya menangkap 2 orang pelaku penggunaan sekaligus pengedar narkotika jenis sabu jaringan lembaga permasyarakatan atau lapas yang meresahkan warga Surabaya. Para tersangka itu berinisial SHP 25 tahun dan A 23 tahun. Selain karena keduanya tak memiliki pekerjaan tetap alias serabutan, tercatat mereka juga merupakan residivis atau pernah ditangkap dalam kasus hukum. Mereka ditangkap saat anggota Polsek Tandes yang dikomandoi Kanit Reskrim Ibtu Edi Octavianus Mamoto melakukan operasi pekat untuk menciptakan keamanan masyarakat. Kapolsek Tandes Polrestabes Surabaya, Kompol Budi Waluyo mengatakan, tersangka SHP ditangkap oleh petugas kepolisian setelah bertransaksi di kawasan Kecamatan Tandes, Surabaya. Saat dilakukan penggeledahan, petugas kepolisian mendapati barang bukti narkotika jenis sabu seberat 0,249 gram. Kemudian tatkala dilakukan penggeledahan lanjutan kosan tersangka di kawasan Pakal, Surabaya, ternyata petugas kepolisian menemukan alat timbang dan perkakas alat hisab bong. Kemudian untuk tersangka A, petugas kepolisian berhasil menyita barang bukti sabu seberat 0,796 gram dan 0,080 gram dalam wadah yang berbeda. Budi Waluyo menerangkan tersangka A mengemas plastik berisi sabu tersebut dengan cara mewadahi dompet kecil yang lazim dibuat membungkus perhiasan emas. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Tandes Polrestabes Surabaya, Ibtu Edi Octavianus Mamoto mengatakan kedua tersangka itu pernah mendekam dalam penjara alias residivis. Tersangka SHP pernah ditangkap karena kasus pencurian dan juga kasus penyalahgunaan narkotika. Sedangkan tersangka A pernah ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkotika. Edi juga tak menampik bahwa peredaran narkotika yang diikuti oleh kedua tersangka yang ditangkapnya itu dikendalikan oleh pengedar narkotika jaringan lapas. Ya. Tujuan membeli itu digunakan sendiri dan dijual ke orang, dan rencana akan dijual ke orang lain, dan belum sempat melakukan jual beli sudah dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Tandes. Untuk TKP Kamar Pos Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Tersangka atas nama A, umur 23 tahun, alamat Loro Perembangan, Kecamatan Perembangan, Kota Surabaya, kos Jalan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Untuk barang bukti, 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dan berat 0,796 gram. 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dan berat 0,080 gram. Dan 3 kantong plastik bekas sabun sisa pakai dan 1 timbangan warna kombinasi hitam silver dan 1 HP merek Oppo. Itu yang kedua. Kemudian lanjut untuk judi online.
Jadi Herman, Sinan sendiri Nan. eh? Dijelaskan hubungannya TSK 1 sama TSK 2 itu apa Nan? Itu dia satu jaringan apa? Masih saudara apa? Untuk yang TSK pertama memang sudah 2 kali residif. Di mana itu? Yang pertama 362. Kemudian yang kedua itu kasus narkoba juga di Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Kemudian yang ketiga kita amankan di sini terkait dengan peredaran narkotika jenis sabu. Hubungannya TSK pertama dengan TSK kedua itu, TSK kedua yang membuat inisial A itu sempat membeli ke TSK yang pertama tadi. Seperti itu. Tapi selain dia membeli ke TSK yang pertama, dia juga membeli ke orang lain yang masih kita DPO sampai hari ini. Begini tuh. Untuk Pemirsa, lebih dari 700 warga Kelurahan Burengan dan Kelurahan Banjaran Kota Kediri mendapatkan bingkisan paket sembako dari Ponpes Wali Barokah Sabtu 6 April 2024. Pembagian paket sembako menjelang Lebaran ini merupakan kegiatan rutin Pondok Pesantren Wali Barokah. Jika sebelumnya pembagian dilakukan melalui pengurus RT, kali ini dibagikan langsung oleh pengasuh pondok. Wakil Ketua Pondok Pesantren Wali Barokah Haji Agung Rianto menjelaskan, pembagian paket sembako merupakan kegiatan rutin setiap tahun untuk warga di sekitar pondok di Kelurahan Banjaran dan Kelurahan Burengan. Sementara Camat Kota Kediri, Haji Holisudin mengungkapkan, keberadaan Pondok Pesantren Wali Barokah sangat luar biasa. Selain mendidik anak bangsa memiliki akhlak yang bagus, keberadaan Pondok Pesantren Wali Barokah juga memberikan santunan paket sembako kepada masyarakat. Kegiatan ini menunjukkan keberadaan pondok pesantren dengan warga di sekitarnya juga dapat beriringan dalam kehidupan bermasyarakat. Jabat setempat ini, nggak main-main ini, 2 camat dan 2 lurah ini. Beliau alhamdulillah sangat peduli dengan pondok sebagai mitra kita lah, artinya kecamatan ini kan mitra terdekat dari Pondok Wali Barokah ini. Program-program kami juga disinergikan gitu kan, sehingga bisa ya sejalan gitu. Sampai sore hari ini kita bisa menyelenggarakan acara rutin tahunan ini kan, untuk pembagian sembako untuk saudara kita yang ada di lingkungan sekitar Pondok Wali Barokah yang berada di Kelurahan Burengan maupun Kelurahan Banjaran. Jadi saya kira hal ini sebagai bentuk kepedulian dari Pondok Wali Barokah. Ya, bulan ini bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, ya berkah gitu kan. Kemudian lipatan pahala, ampunan. Nah ini kita agendakan untuk acara berbagi dengan saudara kita yang ada di sekeliling pondok. Sore hari ini kita bagi kurang lebih sekitar 700 paket gitu. Dan kenapa masyarakat kita hadirkan sore hari ini spesial, ini termasuk kalau yang 2 tahun lalu kan diantar kita drop ke Pak RT ya kan, kemudian Pak RT yang membagi. Kira-kira hari Senin yang lalu ya kami rapat koordinasi nih Pak Camat dengan Pak Lurah juga, Pak Lurah Burengan sama Banjaran sama Ketua RT RW Kelurahan Banjaran maupun Burengan, rapat koordinasi agar pelaksanaan pembagian sembako ini bisa berjalan lancar. Nah, sore hari ini kita hadirkan masyarakat kita di pondok, pertama ya biar ini lebih akrab lagi gitu kan. Silaturahim ini lebih mendekatkan lagi. Karena selama mungkin barangkali kurang waktu tertentu kan masyarakat kita kan mungkin belum begitu mengetahui perkembangan pondok. Pemirsa, putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep dikait-kaitkan dengan kasus dugaan korupsi Pantai Indah Kapuk Helena Lim. Pasalnya, Kaisang mendadak menghapus podcast bareng Helena Lim. Apakah ada keterlibatan Kaisang dalam kasus ini? Masyarakat Anti Korupsi Indonesia pun memberikan respon. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman saat dikonfirmasi pada Minggu 7 April 2024 memberikan jawaban. Ia mengaku tak tahu dan belum bisa membuktikan adanya dugaan keterlibatan keluarga Jokowi dalam kasus PT Timah yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Meski demikian, dia mengatakan sejak pemerintahan Jokowi banyak kebijakan soal pertambangan jebol.
Hal ini karena tata pemerintahan Jokowi yang buruk dan terkesan hanya fokus pada pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, Boyamin mengatakan banyak perusahaan-perusahaan nakal mengambil kesempatan misalnya dari kasus PT Jiwasraya dan kasus Asabri. Dia mencontohkan pengusaha Windu Aji Sutanto. Aji ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam perkara tambang nikel ilegal oleh Kejaksaan Agung pada 18 Juli 2018. Pemilik PT Kara Nusantara Investama ini juga dikenal sebagai mantan anggota tim relawan Presiden Jokowi. Sementara terkait dugaan korupsi yang menyeret suami Sandra Dewi Harvey Mois, Boyamin menduga ada aktor intelektualnya. Aktor intelektual yang dimaksud ialah pengusaha RBS. Peran RBS yakni diduga menyuruh Harvey Mois dan Helen Lim untuk dugaan memanipulasi uang hasil korupsi dengan modus CSR. Saat ini, RBS telah diperiksa oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi. Serangan gerilya Brigade Al-Qassam kembali melumpuhkan tentara Israel yang menembus semua front tempur di jalur Gaza pada Sabtu 6 April 2024. Sayap militer Hamas itu mampu menargetkan 3 tank Merkava milik Israel. Dikutip dari portal Al-Qassam, serangan tepat mengenai sasaran menggunakan peluru Al-Yasin 105. Brigade Al-Qassam juga membuat serangan jebakan dengan menarik musuh ke tengah ladang ranjau. Setelah musuh sampai di titik lokasi, pasukan perlawanan meledakkan 3 anti perangkat personil. Akibat insiden itu, 6 pasukan pendudukan dilaporkan tewas hingga tubuhnya menjadi beberapa bagian. Selain korban tewas, ada juga tentara yang mengalami luka-luka. Peristiwa tersebut masih berlangsung di kawasan Al-Zana, sebelah timur kota Khan Younis, sebelah selatan kota Jalur Gaza. Pada pukul 16.43 waktu setempat, 5 IDF kembali terbunuh dari jarak nol. Sebuah pengangkut pasukan Zionis juga dihancurkan dengan peluru tandem. Serangan terjadi di lingkungan Al-Amal, sebelah barat kota Khan Younis. Lantaran banyaknya korban tewas dan luka, sejumlah helikopter didatangkan untuk melakukan evakuasi. Publik digegerkan dengan jemaah Masjid Aulia di Gunung Kidul, Yogyakarta yang merayakan Idul Fitri pada Jumat 5 April 2024. Imam jemaah Masjid Aulia yakni Kiai Haji Ibnu Hajar Soleh Pranolo atau Mbah Benu viral lantaran mengaku sudah telepon dengan Tuhan untuk merayakan Lebaran lebih cepat. Bahkan, jemaah Masjid Aulia disebut tersebar hingga luar negeri. Dikutip dari Serambi News, Mbah Benu kerap disebut oleh jemaahnya sebagai mursyid atau guru. Adapun jemaah Masjid Aulia sendiri merupakan penganut aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam video yang beredar, jemaah sudah berbondong-bondong melaksanakan salat Idul Fitri pada Jumat 5 April 2024. Mbah Benu pun memberikan khotbah seusai jemaah menunaikan salat Id. Dalam khotbah tersebut, Mbah Benu memberikan pesan agar masyarakat tetap rukun dan saling menjaga toleransi di tengah banyaknya perbedaan. Kemudian para jamaah bergantian bersalaman dengan Mbah Benu. Di video terpisah, pria parubaya itu mengaku diperintah langsung oleh Tuhan untuk merayakan Lebaran lebih cepat melalui sambungan telepon. Dikutip dari Kompas.com, Mbah Benu mengaku tidak mengetahui pasti jumlah seluruh jamaahnya. Namun ia mengklaim jamaahnya berada di seluruh wilayah bahkan luar negeri. Mbah Benu menyebut jamaahnya berada di Inggris, Malaysia hingga India. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.